Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya terkait dengan keseimbangan pasarnya ya. Kita tahu sebenarnya rekan-rekan sekalian, keseimbangan pasar itu eh, bisa dituliskan seperti ini ya. Saat PS atau PD itu sama. Nah, ini syaratnya keseimbangan pasar. Teman-teman sudah dapatkan pada pembahasan sebelumnya, tentu saja, terkait dengan PD dan PS-nya ya, fungsi PS-nya. Kita coba tuliskan lagi. PD itu kan sama dengan 30,5. Oh, kita buat equation saja. Itu sama dengan 30,5, itu PD sama dengan 30,5 dikurangi dengan 0,25 Q ya. QD lebih tepatnya. Karena kita menggunakan konsep keseimbangan, jadi QD dan QS-nya atau PD dengan PS-nya itu tidak usah disebutkan indeksnya. Sama dengan, ya, PS-nya berapa tadi rekan-rekan sekalian? Kalau rekan-rekan ingat, itu adalah negatif 7. Ya, ini bisa dilihat negatif 7. Seperti sebelumnya. Nah, ini kan kalau teman-teman geser, negatif 7. Ini, yang nilai ini. Negatif 7 ditambah 0,25 QS atau Q saja. Kita tuliskan seperti ini. Oke, rekan-rekan sekalian. Kita mau mencari QE-nya atau Q keseimbangannya. Ya, harga kuantitas keseimbangannya. Sehingga Q-nya bisa kita jabarkan tentu saja. Kita tambahkan saja. Misalkan kita pindahkan seluruh Q-nya ke sisi kanan, misalkan seperti itu ya. Sehingga ini kan lebih mudah kalau atau kita sisi kiri juga tidak masalah, di sisi kanan juga tidak masalah. Misalkan kita ubah misalkan seperti ini ya. Ini kan seperti ini. Kita ubah saja, berarti kalau key-nya kita ubah ke sisi kanan, berarti di sini ditambah 7 ya. Karena yang 7-nya berubah ke kiri kan. Jadi ini dihapus saja. Kemudian ini tetap, tentu saja teman-teman. Ini tetap. Yang ini, proses ini, pindah ke sisi kanan. Otomatis berarti ditambahkan 0,25 Q. Ya. Ini tinggal dijumlahkan, rekan-rekan sekalian. Ini berarti 37,5 itu sama dengan 0,5 Q ya, 0,5 Q. Sehingga kalau kita pindahkan misalkan di sini atau kita ubah posisinya saja karena sama-sama posisinya. Kalau pindahkan kan jadi negatif-negatif. Negatif bagi negatif otomatis positif. 0,5 Q itu sama dengan atau kita tetap saja tidak masalah juga. Q sama dengan misalkan kalau mau lebih detail itu bisa tambahkan indeks E-nya ya. Q pada saat keseimbangan itu sama dengan ini kita kasih fraction saja 37,5 dibagi dengan 0,5 ya. Hasilnya sama dengan ya. Kalau kita mau tulis ini hasilnya atau kalau lebih rapi kita ubah ke sudut ini saja ya. Q sama dengan A ini biar lebih mudah. Ini sama dengan 75. 37,5 dibagi dengan 0,5 hasilnya 75. Ini pada saat keseimbangan. Oke. Kemudian teman-teman kita mau cari juga PE-nya atau harga pada saat keseimbangannya. Tinggal diatur saja. Misalkan seperti ini.
Kita ke ini ya. PE itu kan sama dengan 30. 30,5. Dimasukkan saja ke salah satu fungsi yang di atas ya. Mau pakai fungsi yang ini boleh, mau pakai fungsi yang ini juga boleh ya. Saya kebetulan pakai yang fungsi ini. Jadi nilai Q-nya sudah didapat ya, masukkan ke fungsi yang di sini saja. Jadi 30,5 dikurangi dengan 0,25 ya. Karena kita masukkan ke fungsi yang ini, berarti dikali dengan 75. Dikali dengan Q, 75. Kalau kita sederhanakan lagi, berarti 30,5 dikurangi 18,75 ya. Kurangi 17,5. Kalau disederhanakan lagi menjadi 11,75. Ini untuk nih hasilnya ya. Q keseimbangannya 75. P keseimbangannya 11,75. Oke. Sepertinya cukup sampai di sini pembahasan untuk bagian yang C. Kita akan coba untuk menganalisis nanti di video selanjutnya terkait dengan yang D. Apabila terdapat pajak, apabila terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp5 per unit dan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp2 per unit, berapa keseimbangan pasarnya? Oke, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.